materi esai. Materi-materi yang dasar lah gitu ya, karena memang guru-guru kita kebanyakan itu non pendidikan geografi ya. Bukan berarti saya meremehkan mereka yang sudah berjuang dan memperdalam materi, tetapi ya kita mulai banyak guru-guru yang membutuhkan pendalaman materi geografi gitu. Ya, jadi kita akan kalau bisa sih nanti kita diskusikan materi apa aja yang membutuhkan pendalaman gitu. Kemudian yang ketiga siapa aja nanti yang akan mengisi, karena dari direktorat itu sudah melayangkan. Saya dulu kan kolaborasi dengan UPI ya, dengan Departemen Geografi UPI, sehingga surat yang dikirimkan dari Direktorat GTK itu ke Departemen Geografi UPI ya, yang meminta untuk mengisi webinar atau pendalaman materi yang diselenggarakan di KPMB ini. Nah itu Kang Didian, Kang Mumun, dari saya mungkin bisa diskusi lah. Mangga ya. Langsung aja interaksi. Mungkin saya dulu Pak ya. Ya, mangga. Baik, makasih Pak Ipai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pertama untuk Ketua MGMP, Sekretaris, dan reng-rengan lainnya ya. Yang hadir ada berapa nih? Ada 8 yang kali ini. Ya, mudah-mudahan yang 8 ini tetap kompak, kita berjalan. Kalau lihat pengurus ada 30-an Pak ya. Tapi kan tidak semuanya kita bisa maksa. Tapi biarlah dengan 8 orang ini kita tetap bisa jalan. Sebenarnya lebih dari cukup ya. KPMB sendiri kan hanya 10 orang tuh yang aktif itu. Tapi ini insya Allah 8 juga bisa. Pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa KPMB itu sebuah organisasi nirlaba yang memang bergerak untuk kegiatan mengembangkan pendidikan khususnya di madrasah awalnya. Yang awalnya digerakkan oleh MGMP biologi ya, tapi sekarang sudah dimix bercampur dengan semua mapel, dan sekarang lanjut lagi intent dengan mapel MIPA. Kita IPS ya, sementara saya anggap geografi masuk IPS meskipun secara teori nggak masuk IPS ya, kita ada di tengah-tengah ya antara sains dan humaniora ya, antara ilmu alam dan ilmu sosial ya. Maksud saya begini, langsung to the point saja bahwa memang kita harus berkolaborasi. Kalau hanya mengandalkan MGMP saja, jelas kita kekurangan SDM dan sebagainya. Makanya kita masuk ke dalam payung yang lebih besar, namanya KPMB, yang sekarang aksesnya sudah begitu luas ya, dengan semua perguruan tinggi dia sudah punya akses, dengan BDK, dengan apapun lah kita sudah memulai. Karena sudah 2 tahun berjalan ini. Dan memang KPMB ini sering bekerja sama dengan UPI, terutama dengan MIPA-nya, biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, hari ini, bulan ini memang KPMB sudah kerjasama dengan UMI, ya, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang 4 bidangnya ada, itu fisika, kimia, ada. Tetapi geografi di UMI nggak ada, pomohonnya. Saya nggak ada geografi. Kalau ada mah sekalian MU-nya dengan UMI, tapi karena tidak ada, ya kita cari di Jawa Barat ini yang ada fakultas ataupun jurusan geografinya ya. Jelas kita UPI dulu yang pertama. Nah, UPI nanti ke Uniba yang Bandung itu, bisa ke ITB juga terbatas, tapi ITB dan sebagainya lah. Nah, pilihan yang kenapa ke UPI karena memang sekarang yang mau tidak mau ya UPI sebagai universitas yang memang ada jurusan geografinya gitu. Bahkan S2-nya pun sudah ada. Nah, singkat kata sekarang harus kita pikirkan untuk pendalaman materi mau kemana. Kalau saya usulkan fokusnya kepada KIKD saja yang memang menurut kita yang esensial itu. Kita kan sudah kemarin ya beberapa kali, ada 4 kali webinar yang sifatnya umum, sifatnya kapitas rekta, yang atmosfer, litosfer, dan perisfer itu sudah ya. Tapi kita coba fokuskan, mungkin Pak Ipai bisa membuat, kalau bisa ditayangkan nanti apa saja materi yang akan kita tayangkan, dan kita soundingkan ke jurusan geografi. Ya kebetulan dulu kan Pak Kang Yani ya, Pak Ahmad Yani, sekarang kan Pak Iwan Herwan yang memang ketua jurusannya, prodinya yang memegang komando secara formal gitu. Nah,
itu silakan. Dan memang selama ini KPMB sudah terus terang bahwa kita tidak ada anggaran untuk membayar dosen. Dan mereka memang semua perguruan tinggi yang dihubungi oleh KPMB itu tidak pernah minta bayaran, kecuali ITB ya. Ya, waktu dengan sama itu dia minta bayaran itu karena dulu judulnya juga Supercamp untuk KSM itu berbayar ya. Kita juga berbayar ke ini. Nah, untuk pendalaman materi sebaiknya memang tidak. Adapun nanti misalnya kita yang mau bersifat di premiumkan lah, di upgrade, boleh saja sebenarnya, silakan saja. Tapi ke peserta pun diminta bayaran. Ini Bang, untuk kalau pematerinya minta bayar, ke peserta pun diminta bayaran. Kayak Supercamp KSM itu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang jangka pendek ini kira-kira apa saja dulu materi yang kita pikirkan hari ini. Misalnya kita cukup mendalami KD yang mana gitu di kelas 10, kelas 10, atau kita fokus ke kelas 10 dulu ya. Atau kelas 11 yang mau KSM nih, yang mau AKM. Kita mah AKMI ya. Asesmen Kompetisi Madrasah Indonesia lah. Dulu mah aksi kan ganti-ganti istilah. Nah, itu misalnya seperti itu ya, mau asesmen kompetisi ya, seperti itu. Atau yang mau yang mana gitu yang kita ini. Saya silakan kepada pengurus. Yang jelas tugas saya menjembatani agar MGMP biologi juga menjadi trigger ya untuk mengajak rumpun IPS lainnya kayak ekonomi, sosiologi, sejarah, atau kalau PKN masuk kita PKN enggak ya. Minimal yang tadi lah. Kalau lihat struktur di kurikulum sekolah kita MA ya ada 4 jurusan ya. Geografi, sosiologi, sejarah ya. Itu yang mungkin rumput kita selama ini yang kita akui seperti itulah secara normatifnya, mungkin secara teologis tidak bisa disatukan ya. Nah, pokok-pokok poin inilah yang akan kita coba garap. Mudah-mudahan ada hasilnya dan mungkin besok lusa kita harus sudah bisa sounding ke Pak Iwan di UPI kira-kira seperti apa dan tanggapan silakan ke Pak Momon dan Pak Ipai untuk menyambungkannya. Nah, setelah beres baru kita koordinasi dengan KPMB untuk tadi seperti apa yang katakan oleh Pak Ipai, masalah flyer, recording, sertifikat itu urusan KPMB yang sudah terbiasa. Kita duduk baris aja, kita hanya diminta untuk moderator. Kalau misalnya ada 4 pertemuan, ya 4 moderator. Kalau 3 pertemuan, 3 moderator, tergantung siapa materinya apa saja. Dan co-host untuk menjadi ini mengenai absensi dan sebagainya sudah mereka tangkal semua, dibantu oleh kolaborasi. Jadi tugas kita cukup ringan dibanding kita kalau mandiri hanya MGMP geografi saja selama kemarin, meskipun kita mampu sebenarnya dan sudah terbukti bisa kan. Nah, kita sekarang bisa berkolaborasi untuk saling menguatkan gitu. Dan kita juga melebarkan sayap dan siapa tahu Bapak Ibu sekalian secara individual tolong bisa mencari channel-channel Fakultas Geografi di luar UPI ya, ke UGM misalnya, ke Lampung, karena KPM sudah bisa menjangkau ke Lampung, ke Aceh, ke Papua, ke mana-mana kita, tapi personal dulu. Nah, kalau personal udah baru kita layangkan surat resminya ke lembaganya, sehingga kita betul-betul sebenarnya waktu saat itu kita KPMB-nya ingin dengan UPI. Udah, tapi UPI udah. Lalu dengan IAIN. Sayangnya IAIN, Pak Momon, itu birokrasinya berbelit-belit. Akhirnya udah aja IAIN kita tinggalkan. Langsung ke UMI, Sukabumi. Berhasil. Sebenarnya di UIN juga ada fakultas MIPA gitu. Tapi karena, itulah seperti kita tahu lah orang dalam, berbelit-belit, harus izin ini, ke rektor. Tinggalin aja. Langsung UMI udah nyambut cepat sekali. Kami siap bekerjasama dengan KPMB untuk MIPA. Ya udah, akhirnya kasihan dosen-dosen yang secara pribadi dari UIN Bandung ya, itu kecewa juga. Oh, kenapa kami ditinggalkan? Ya soalnya Bapak lama saja jawabannya, kita kan dikejar waktu. Tapi insya Allah di kemudian hari dengan UIN juga akan. Sayang lagi UIN, IAIN Bandung itu nggak ada geografi juga gitu ya. Sehingga kita disuruh, soalnya kan Pak Din cari sendiri dengan fakultas mana, mau institusi mau pribadi, monggo lah. Jadi artinya tetap kita secara personal harus bisa mengupayakan menjalin network dengan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, yang ada fakultas geografinya, dengan tidak usah PTN, yang PTS pun banyak ya. Di Purwokerto itu kalau salah, ada nggak? Ada jurusan IPS, oh IPS bukan geografi, IPS tuh. Di Jogja juga ada geografi ya, yang suasananya itu. Jadi artinya kita kemanapun bisa menjadikan mitra kerja untuk menjadi narasumber seperti itu. Mungkin itu poin-poinnya Pak Momon dan Pak Ipa dan kawan-kawan lainnya. Ya, kita masih 8 orang untuk mencoba mengkerucutkan satu, materinya akan kita sampaikan apa ya.
ini secara volume sebenarnya nggak begitu berat seperti kita mandiri dulu ya. Kita dari kita sekarang hanya menyiapkan materi, mensondingkan dengan dengan penarasumber dan seterusnya mengenai administrasi surat menyurat, sertifikat dan sebagainya sudah ditangani oleh KPMG. Itu saja mungkin sekedar awal ini. Saya serahkan ke belakang IPAI untuk meneruskan bagaimana poin-poin itu. Kalau memang perlu ada yang ditayangkan, silakan. Saya sudah menunjuk 4 co-host. Ada Kang Momon, ada Kang IPAI, ada Bu Inom. Ini co-hostnya bisa lebih dari 5 orang, Pak. Ini saya sengaja pas. Ini untuk 300 orang sebenarnya. Ini untuk 300 orang. Ini lumayan lah daripada yang gratisan, cukup powerful juga ini. Bisa merekam sendiri sebagainya. Saya kembalikan ke Pak IPAI untuk menyampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Kang Momon mohon itunya mohon arahannya untuk materi dan pematerinya ya. Materi dan pematerinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatunun Kang Ipai dan Kang Didin dan juga Waalaikumsalam. Inom, Bu Husnul, Bu Ai, Bu Empi, Bu Eni. Selamat ketemu lagi nih, udah lama. Pernah di WA tapi nggak ada respon waktu itu, jadi mundur lagi. Soal materi, kelihatannya sih kalau saya pandangannya begini. Kebetulan 2 minggu yang lalu Pak Iwan dari UPI Pak Iwan dari UPI itu sempat ngobrol ya via telepon. Kemudian beliau juga membicarakan tentang gimana nih kita ada kegiatan enggak, katanya begitu. Saya bilang sedang diobrolkan nih kita dengan pengurus, cuma bentuk kegiatannya belum ada. Nah itu jadi khusus kalau untuk jalur ke jurusan ya ke Kang Iwan Setiawan itu ketua jurusan itu sudah connect, tinggal disambungkan saja. Nanti mungkin sama Kang Ipai bisa ditindaklanjuti hasil obrolan ini dengan beliau karena sempat ngobrol dengan saya sih 2 minggu yang lalu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau soal materi kelihatannya sih memang kalau durasinya dan juga volume materi itu cukup banyak sih nggak apa-apa. Ya, jadi per bab di kelas 10 itu kan 7 bab tuh. Itu kelihatannya untuk bekal-bekal kompetisi ya, baik itu KSM atau OSN, kelihatannya muaranya kan ada di kelas 10 dan paling kelas 12 itu SIG-nya saja dengan penginderaan jauh. Jadi kalaupun misalnya mau dirangkai misalnya yang kelas 10 sekitar berapa ya? 7 bab ya yang litosfer itu yang seperti itu kan hampir berat sih sebenarnya kelas 10. Jadi kalau saran saya sih geografi itu materi dasarnya, materi esensialnya ada di kelas 10 ditambah SIG lah yang paling paling dianggap populer gitu. Jadi untuk materinya sih kalau rangkaiannya panjang, menurut saya sih nggak apa-apa. Kelas 10 ditambah dengan SIG atau penginderaan jauh. Sementara regionalnya kelihatannya sih bisa disisipkan oleh kita. Itu satu. Yang ketiga, barangkali kalau misalnya kita bisa waktunya cukup panjang, ya bisa berangkai dalam waktu sebut saja lah ya. Kalau harus rutin tiap minggu berarti 1 bulan misalnya, tapi kita bisa berkelanjutan. Kita pilih mana materi yang bisa disampaikan oleh teman-teman UPI dan memang butuh kita penyegaran dari UPI, dan mana yang kita bisa sampaikan oleh teman-teman kita, gitu kan? Kan materi itu sebenarnya ada yang relatif perlu pendalaman, ada yang relatif perlu pengembangan dalam pengertian ke model pembelajarannya. Nah, kalau ke model pembelajarannya itu kan mungkin di kita di lapangan jauh lebih memahami tentang konteksnya. Kan misalnya tentang litosfera, mungkin materi geologinya sih kita butuh dari akademisi, tetapi cara mengajarkan ke litosferannya tentang pedagogiknya itu ya teman-teman guru di lapangan jauh lebih paham. Jadi kalau dipilah jadi 2, misalnya antara konten ya dengan pedagogik, kalau Kang Yanim atau Bu Nok mah
biasanya disebutnya TPACK atau apalah gitulah ya. Itu kan ada dua sisi yang berbeda antara konten ya, knowledge-nya dengan knowledge pedagogiknya. Jadi pengetahuan untuk pembelajarannya mungkin kita variasi di lapangan jauh lebih mumpuni. Dengan kata lain, Kang Ipai atau Kang Didin sebenarnya sih bisa dipilah antara pendalaman butuh dari akademisi, kemudian antara pengembangan variasi model pembelajaran itu bisa dari praktisi dari kita-kita. Dan MGMP Kota Bandung sih, MGMP di Jawa Barat kelihatannya sih variasinya kan cukup bisa menjanjikan. Kan kita misalnya kemarin sudah bicara tentang Kang Lukman ya, yang punya buku Geografi Terintegrasi, dan itu kita belum elaborasi, belum eksplorasi besar-besaran kan materi serupa itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi intinya ke UPI sudah ada koneksi, kemudian materi yang dasar, yang esensial ada di kelas 10. Tapi kalau misalnya kita perlu kegiatan ini berkelanjutan, maka perlu dipilah antara yang konten dengan yang pedagogik. Itu saja dulu Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang ini terlempar ya, Kang Ipai mungkin ya keluar. Ada nggak? Masuk lagi ta? Masuk lagi. Ini mungkin sinyal ya. Ya Bu Empi udah ada ya. Oke. Ya sebelum saya teruskan mungkin ada lagi yang akan bicara, mangga dari Bu Empi, Bu Eni, Bu Husni ya. Tadi Bu Inon juga terlempar sinyalnya ya. Kang Didin? Ya ya. Kalau misalnya mitra dengan perguruan tinggi memang harus satu. Tidak juga. Nah, kalau tidak juga kan maksudnya gini, kan teman-teman kita senior kita yang semacam teh itu ya, yang dari Uncil kan itu bisa dimanfaatkan lagi gitu ya. Betul. Jadi maksudnya kalau memang nanti ngobrolnya dengan Pak Iwan harus satu ya berarti fokuslah dengan UPI gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita ke Pak Iwannya itu atau ke UPI minta orang ya berarti ke Iwan Setiawan itu kita milih orang, misalnya kita butuh ini, butuh yang ini kan gitu. Nanti beliau yang mengkondisikan. Iya. Tapi kalau misalnya harus diplot supaya gampang lah, biarkan Iwan Setiawan yang ngurus ya, satu titik aja sih. Biar dia misalnya apakah dia mau ngambil dari Unsil lah, dari UBB lah, atau apa ya urusan Iwan Setiawan lah gitu sebagai ketua jurusan. Betul. Bisa begitu. Iya. Boleh satu perguruan tinggi boleh gabungan dengan ini, silakan saja, intinya seperti itu. Tapi jelas di garis bawahi ini ada bagian dari Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kita betul-betul minta free awalnya. Kalaupun kita nanti ke depan mau berbayar, ya nanti konsekuensinya ke peserta pun berbayar, karena kita kan memang betul-betul di-free-kan ke pesertanya gitu. Itu mungkin catatan pertamanya. Iya, betul. Bisalah kalau untuk hal serupa itu kan diobrolkan dengan Iwan itu atau dengan Kang Yani, kan dia sudah wakaf ilmu kan kita. Betul, jadi tinggal koneksi ulang aja gitu. Ya. Nah, kalau sifatnya di luar pendalaman, contohnya untuk Supercamp, untuk pendalaman untuk keilmuan OSN, kan itu ada anggaran dari uang BOS itu, ya kita berbayar aja nggak apa-apa. Kan Supercamp berbayar nggak apa-apa. Supercamp geografi kan kemarin belum sempat ya. Itu kemarin geografi kan ditangani oleh itu ya, lupa lagi saya. Jadi memang itu yang seperti boleh berbayar. Kalau yang penanaman materi sifatnya massal itu memang tidak. Tapi gini, ada catatan tambahan juga Pak Momon dan Kak Ipa ya. Jadi yang sekarang berjalan MIPA itu ada dua kelas ya, kelas gratis dan kelas berbayar. Nah kalau yang teman-teman PNS ataupun siapapun yang memerlukan kan itu 32 JP ya, minimal 32 JP itu satu angka kredit ya. Untuk yang kenaikan pangkat itu memang diminta sumbangan, nggak banyak sih, antara 50 sampai 100.000 karena memang itu berbayar, itu sertifikatnya memang, tetapi itu pun harus ekuivalen dengan tugas gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi yang seminar yang mingguannya gratis, kalau di seminar ini langsung dikasih sertifikat itu biasa, tapi diakumulasikan dalam satu bulan atau 4 pertemuan itu senilai 32 JP plus tugas. Itu yang sekarang berlangsung seperti itu. Jadi ada dua kelompok gitu. Nah seperti itu. Jadi kita pun untuk supaya nggak ribet, sementara kita yang free dulu aja. Biar kita sudah semua masing-masing pengurus yang berapa nih? Ada 10 ya. Ini sudah terbiasa menjadi panitia ini. Kedepannya kita bisa gunakan atau lakukan kegiatan yang kayak Supercamp itu, yang pendalaman materi khusus gitu ya.
karena memang dosennya pun dosen yang kita bayar, baru ke peserta pun berbayar. Nah, sementara kita fokus kepada yang free dulu aja lah supaya betul-betul biasa. Nah, kedua tadi menyangkut kemauan, apakah kita sebenarnya berapa pertemuan pun tergantung kita. Kalau misalnya untuk 4 pertemuan, berarti itu 4 pekan ya, karena satu minggu 1 kali pertemuannya. Jadi 40. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, itu bisa seperti yang kita targetkan di waktu rapat kerja dulu, kita ingin program setahunan gitu sampai ke Desember 2021 guys jadwalnya gitu. Jadi kita nggak usah lagi bikin rapat-rapat lagi, tinggal eksekusi saja gitu. Seperti sambil jalan. Jadi memang kita ada bantuan tambahan energi sekarang nih. Satu, momentum sekarang memang diminta oleh direktorat karena sudah meminta. Kedua, kita juga agendakan untuk bulan-bulan sampai Desember berikutnya seperti apa. Mungkin tambahan itu Kang Momon, Kang ya untuk tambahan. Silakan kembali ke sekretaris kepada moderator. Maka Kang Ipai. Sebelum ke Kang Ipai, Kang Ipai sekedap. Ya silakan. Ini untuk teman-teman guru nih ya, teman-teman guru. Saya mohon maaf nih, ini pengalaman pribadi ketika wawancara dengan anak siswa baru, anak yang ke Mandua itu, Mandua Kota Bandung. Iya. Itu sempat ditanya. Neng, dia bilang, apa yang menarik dari daring selama ini dan selama di SMP kemarin? Salah satu dia jawabannya itu malah begini, Pak, sebenarnya mah daring itu banyaknya bosen, bete. Kalau diajarinya sama guru. Terus kamu siasatnya gimana? Saya mah kadang-kadang ke guru itu cuma lapor, Bu boleh enggak kalau saya belajar geografi tapi dari webinar yang oleh MGMP, oleh Museum Geologi misalnya. Nah, waktu itu saya tanya itu, loh, jadi kamu suka webinar ya? Iya Pak, saya mah suka ngumpulin sertifikat webinar aja kalau ada webinar geografi. Anak SMP ya? Anak SMP, atau kalau ada segala macam, kan ada yang suka-suka bicara tentang longsor, mitigasi, segala macam. Ya. Saya ikutan, dan setelah itu saya lapor ke gurunya. Dan sampai sekarang dia masih begitu Pak, sampai di Mandua ini. Itu temuan tuh, bagus. Nah, maksud saya, kelihatannya kita bisa memfasilitasi program kita itu kalau misalnya temanya langsung menukik ke misalnya mitigasi bencana. Ya. Udahlah, yang pesertanya tidak mesti kita guru, anak-anak kita yang lagi belajar di kelas 10 suruh jadi peserta. Betul. Nah, jadi nanti peserta kita itu mungkin banyak masal karena memang anak-anak kita juga terlibat diskusi dengan pakarnya yang difasilitasi oleh kita gurunya. Jadi kan ini merdeka belajar nih, yang namanya mereka belajar mah anak kan tidak mesti belajar dari kita tok gitu. Walaupun dia pelajaran geografi kan bisa belajar dari teman-teman museum geologi lah, mungkin dari geologi ITB lah, dari mitigasi dari BNPB lah, segala macam. Nah, yang penting berikan keleluasaan pada anak bahwa kalau ikutan webinar yang ada kaitannya dengan geografi, minta sertifikatnya, kumpulkan sama kita sebagai konversi dari 1 kehadiran atau 2 kehadiran atau 1 penugasan. Itu jauh lebih memperkaya variasi belajar anak gitu loh. Nah, apa imbasnya ke kita? Imbasnya ke kita, kalau misalnya kegiatan kita itu mau disetting kaitannya dengan konten dan pematerinya langsung bicara tentang konten bukan pedagogik, sebenarnya anak-anak kita juga bisa ikut gitu. Jadi nanti webinar misalnya tentang mitigasi bencana hidrometeorologi. Kan itu pesertanya kita, anak juga boleh. Jadi anak-anak kita yang dari kelas suruh ikutan aja. Nanti siapa yang ikutan dapat sertifikat, lapor ke kita gitu. Nah ini tapi ini curhatan yang sekarang kalau di Mandua sudah dimulai didengungkan, sondingkan ke anak-anak OSIS. Itu Kang pengalaman ketemu dengan anak Mandua Kota Bandung. Hatur nuhun sok. Kembali ke Kang Ipan. Ya, baik. Makasih Kang Momon, itu ide yang sangat cemerlang menurut saya. Nanti juga kita ya para pengurus maupun anggota ya di MGMP Geografi Jawa Barat ketika ada materi geografi ya bukan pedagogiknya pada webinar atau pendalaman itu kita promosikan ke siswa juga gitu ya nantinya kita di share di grup. Nah, nanti guru-guru geografi itu share ke siswanya gitu. Itu ide cemerlang. Jadi memang saat ini guru-guru juga ketika masa pandemi seperti ini banyak banyak masalah dengan
KBM daringnya gitu ya, sehingga nanti kita ini salah satu alternatif supaya KBM itu bisa berlangsung ya, jangan sampai stuck ya, jangan sampai stuck, sehingga siswa punya pilihan. Bagus itu Kang, insya Allah saya cobalah nanti kalau ada webinar mengenai materi geografi ya, siswa juga dilibatkan nanti untuk jadi peserta. Memang sebelumnya saya sudah sounding ke Kang Iwan ya, beberapa mungkin 3 minggu atau 1 bulan yang lalu mungkin ya, karena memang dari KPMB minta saya untuk menghubungi ketua departemennya, ya saya hubungi dan saya udah audiensi dengan Kang Iwan itu, mereka siap gitu ya, mereka siap. Beliau memang menunggu saat ini, hanya saya saja yang mungkin yang kurang cepat ya responnya. Dan insya Allah setelah ini saya akan menghubungi lagi. Setelah ada yang bisa disampaikan ke beliau, saya akan menghubungi lagi Kang Iwan. Kemudian saya juga akan menghubungi Bu Neng Lani ya sebagai motor webinar ini. Kemudian yang saya minta mungkin saat ini kesepakatan dari materi-materi yang akan kita webinarkan nanti ya. Pertama mungkin kalau satu mungkin ya, yang pertama adalah mengenai dasar-dasar ilmu geografi mungkin ya, atau yang disebut dengan kalau materinya hakikat geografi gitu ya. Itu apakah itu bisa di webinarkan? Enggak, judulnya bukan pendalaman materi, bisa itu. Jadi kita webinarnya bersifatnya pendalaman materi yang ada di kurikulum aja gitu. Oh iya. Kalau saya mungkin karena saat ini saya belum coret-coret Kang, jadi kita ditalar dulu ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah bumi sebagai planet, ya itu juga perlu tuh. Iya. Perlu menurut identitas saya geografi perlu itu kan. Karena core-nya kan di bumi, kemudian bukan di luar angkasa. Iya. Yang kedua litosfer mungkin ya. Iya, bagus. Litosfer itu juga yang ketiga litosfer, kemudian atmosfer, kemudian hidrosfer mungkin ya. Kemudian antroposfer, yaitu materi-materi memang esensial objek material geografi. Kemudian peta dan sistem informasi geografis itu dipisah mungkin ya. Itu dipisah. Nah, karena ada sekitar 7 atau 8 materi geografi, kemudian ditambah lagi nanti 8 pedagogiknya, Kang. Oh. Jadi diselingi ya, umpamanya besok materinya mengenai litosfer. Nah, minggu berikutnya itu diselingi dengan bagaimana menyampaikan materi litosfer dengan umpamanya metode ini, pendekatan ini atau teknik ini gitu ya. Itu bisa mungkin dari guru-guru itunya, pemateri dari guru-guru. Bagaimana kalau begitu Kang Momon? Boleh, ya, bagus saja sih. Oh, cukup menurut saya cukup seperti itu Kang. Jadi materi dulu, kemudian nanti pertemuan berikutnya pedagogiknya gitu. Kalau bisa di satu hari kan bisa nggak? Di dua pembicara? Disatukan. Kayaknya materinya sangat dalam dan panjang gitu satu materi itu. Usah ya satu. Jadi kita tunggal aja ya. Boleh. Iya, tunggal aja. Kalau materi itu bisa 2 pemateri. 2 jam. Soalnya dalam litosfer juga kan pertama, pokoknya panjang tuh, batuan, kemudian geomorfologinya ada di situ gitu kan. Kang Didin, emang ini jatah Zoom-nya itu kan kita tetap hari Sabtu ya? Ya boleh. Ya hari Sabtu. Boleh atau memang tetap? Tetap, silakan. Dari jam rumahnya kita Sabtu. Tapi kalau kita mau nyebrang karena dosennya nggak bisa, ke hari lain bisa gitu. Dosennya nggak bisa Sabtu nih misalnya, bisa nego dengan mapel lain.
Ya maksudnya kan barangkali kan kalau jadwal sekarang kan sudah aktif nih. Kemungkinan teman-teman kan juga baru keluar pukul berapa ya? Kalau di saya pukul apa? Pukul 1. Iya. Baru beres itu. Pukul 1 baru beres PJJ. Jadi Sabtu ya. kalau guru-gurunya khusus guru IPS ya pasti untuk geografi ya di Mandua jam 1 tuh baru bisa keluar untuk santai. Nah, tapi kalau Sabtu ya sama sih sebenarnya, Sabtu juga jam 1-an mulainya. Nah, dari jam 1 itu kita sampai jam 4 masih. Bisa. Ya, ada. Nah, Sampai jam 5 ya juga masih fleksibel. Nah, kalau misalnya 2 jam serupa itu ya cukup memang tadi Kang Ipai cukup 1 orang. 1 jam bicara, 1 jam diskusi. Kita banyakkan diskusi nanti kalau bisa jangan terlalu dihabisin sama pembicara gitu. Nah, itu keterampilan host nih. Iya itulah. Keterampilan host. Karena memang Dan kalau moderator. misalnya disuruh ngomong pasti si pembicara ngomong melulu dia. Jadi kayak orang ceramah. Iya. Nah, jadi hostnya nanti yang harus gini lah, mungkin di awalnya kita dengan host dan pemateri harus ada komitmen bisa nggak TikTokan gitu. Iya, betul. Si host Bahkan, itu betul. diberi kewenangan untuk menginterupsi kalau di tengah jalan ada pertanyaan, ajukan aja langsung gitu. Jadi si pemateri juga nggak ngomong terus panjang gitu loh. Iya. Bahkan gini Pak Momon, saya pernah ikut webinar yang interaktif. Dulu kali ini penyoba. Jadi di Selang Nyimat itu si pembicara bikin kuis pakai kahot atau yang lainnya. Sehingga betul-betul interaktif gitu ya. Nah, itu jadi nggak terasa 2 jam tuh, wah happy pokoknya mah. Jadi semuanya antusias gitu. Aduh, bagus juga Pak, ada pemateri yang diselingi itu dia bikin kuis dalam waktu 10 detik jawab. Nah, nanti ranking. Jadi betul-betul interaktif seperti kita tatap muka aja padahal pakai dunia maya. Ini mungkin nanti cari dosen-dosen yang seperti itu, yang interaktif, yang biar bidai suara tuh yang suka gitu teh. Yang interaktif, bikin interaktif pakai aplikasi apalah, akuisi dan sebagainya gitu. Ya itu masukkan aja nanti. Jadi mungkin sekarang Pak Momon kita tentukan dulu 4 atau 5 orang moderator, 4 atau 5 orang co-host ya untuk dijadwalkan. Nanti tanggalnya menyusul aja. Tapi materinya udah sepakati ada 7 ya dari mulai litosfer, atmosfer, kemudian hakikat geografi sampai nanti terakhir yang peta gitu. Saya setuju lah. Itu betul didokumentasikan, nanti di grup WA ditulis lagi, nanti bisa ditayangkan. Sebenarnya ini juga ada fasilitas papan tulis kalau mau mah boleh, tapi nggak usah lah. Kita bisa nulis di sini nih, yang kan ini yang berbayar bisa ditulis, tapi kalaupun nggak apa-apa sebenarnya. Ada fasilitas untuk nulis ini, tapi nggak apa-apa lah. Itu mungkin ada 7-6 ya 6 materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ipai, kita sepakati. Nanti kita tunjuk dulu siapa misalnya yang sudah biasa itu Bu Inong sebagai moderator, nanti hostnya siapa, dan yang lainnya lah. Saya pikir semua pengurus harus bisa Pak, harus mau dan siap menjadi moderator dulu lah. Kan ayah host pada bisa ditekel oleh Kang Ipai yang ngomong. Itu mungkin silakan Pak Ipai lanjutkan untuk mengkerucut ada 4 atau 5 nama yang muncul hari ini. Dan besok lusa kita sudah ada jawaban bahwa Pak Iwan Upi sudah menyiapkan dosen-dosen atau materinya kita sodorkan gitu. Monggo Pak. Iya. Kalau bisa dibuka layarnya, saya sendiri sih nggak ada temen nih. Hadir kan biasa. Ini mah ditutup teh, nge-like Kang. Ya, sama saya juga nih sedang mati lampu tadi. Jadi kelempar karena mati lampu nih. Kalau mati lampu sinyal nggak ada di sini. Ini ada yang lain, silakan diminta pendapat Pak Ipai. Ada Bu Juju, ada Pak Dedi, ada Bu Eni dan sebagainya lah. Monggo. Baik untuk ini untuk host dulu karena kita harus store host ya bukan host, moderator. Itu 3 orang, tapi saya ingin mengajukan 4 orang di sini. Atau yang ada di sini saja ya? Yang ada di sini lah. Yang ada di sini ya. Pertama mungkin Bu Inong, yang kedua Bu Empi, kemudian ketiga siapa ya, Bu Juju. Mohon dibuka itunya. Mic-nya. Bu Husnu juga bisa, tuh Bu Eni bisa, semua juga bisa Pak, bisa semua juga. Nggak apa-apa kita usulkan semua juga yang hadir nggak apa-apa. Iya. Nanti kita latihan dulu lah, latihan dulu. Bu Inong, Bu Juju, udah siap ya Bu Inong mah. Kemudian Bu Empi juga sudah siap. Jadi nanti mereka yang mengatur itunya, mengatur jadwalnya.
jadwal siapa hostnya gitu. Itu mereka hanya kita mah mengajukan pertama mungkin pemateri dan materinya. Itu yang diajukan. Sebelumnya juga saya akan mengajukan ke Pak Iwan, ini materi-materinya, kemudian siapa nanti yang jadi pematerinya itu tergantung nanti yang mengaturnya Pak Iwan. Umpamanya mengenai dasar-dasar pengetahuan geografi, umpamanya Pak Iwan nunjuk siapa nanti di prodinya. Kalau kita yang mengajukan mungkin nanti takutnya dosennya merasa diatur oleh kita, jadi kurang inilah, kurang apa nih itu etik, kurang etis lah. Jadi kita mengajukan materi, kemudian nanti Pak Iwan yang mengatur siapa aja nih yang bisa memberikan materi ini. Kecuali mungkin nanti untuk materi pedagogiknya, apakah mau disatukan Kang Momen atau gimana Pak Pak Didin itunya atau mau dipisah? Ya gimana bagusnya nih? Saya mohon ininya masukannya. Kalau memang waktunya terbatas, tapi kita butuh penjelasan pedagogik, ya ini menjadi penting dari keterampilan moderator. Oh, Misalnya nanti dalam 15 menit terakhir lah gitu ya, kita setelah bicara tentang konten gitu, si pemateri kan ngomongnya konten melulu tuh. Iya. Nanti kita ujung-ujungnya itu tetap sesi formalnya si moderator tuh nanya, ujungnya itu semuanya juga kira-kira apa gitu cara pembelajaran untuk anak SMA ketika fasilitas tidak ada, ini pembelajaran tentang litosfer seperti ini seperti apa gitu loh. Oh, iya. Jadi tiap sesi ritualnya moderator tetap di akhirnya itu di 15 menit pertama kita menukik pertanyaannya itu adalah tetap seperti itu. Kira-kira cara ngajarinya seperti apa ya Pak biar senang gitu kan. Iya. Ngomongin tentang iklim misalnya. Iklim kan kalau dihafal kan susah banget tuh. Iklim Koppen, iklim inilah segala macam kalau dihafal susah tuh. Nah, kita ujung-ujungnya Pak gitu, kira-kira cara menghafalkan iklim, tipe-tipe iklim yang paling gampang, paling mudah dan paling bisa diterapkan ke anak SMA kira-kira seperti apa lah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya waktunya itu tidak leluasa sih, berarti keterampilan moderator ritual akhir sebelum ditutup 15 menit presentasi mereka adalah tanya tentang itu. Cara ngajarinya gimana? Gitu. Tentang geomorfologi, cara ngajarinya gimana? Seperti itu Kang Ipai. Siap, bagus lah itu. Insya Allah tadi. Jadi kita bikin judulnya yang umpamanya bisa mencakup dua ya. Selain pendalaman materi juga pedagogiknya ya. Cara penyampaian atau cara mengajarkannya. Jadi nantilah saya belum bisa berpikir saat ini untuk itu gitu. Nantilah judul-judul itu insya Allah di redaksinya supaya menyangkut dua. Jadi tidak melulu ngomong materi, tapi bagaimana pedagogiknya itu juga harus dicantumkan dalam judul itu. Tapi redaksinya nantilah saya pikirkan dulu dan nanti di review oleh semuanya redaksi ini seharusnya bagaimana gitu. Jadi Kang Mumun ya. Ya, setuju betul itu. Ya baik, untuk sekarang saya laporan ke KPMB. Saya mohon tadi Bu Umpi sudah, Bu Inong sudah, kemudian Bu Juju. Bagaimana Bu Juju? Siap untuk jadi moderator di KPMB? Mohon dibuka Bu Juju itunya mic-nya. Mic dan layarnya juga. Nggak kelihatan wajahnya, kayaknya ini jauh nih. Ya, mungkin sinyal ya. Sinyal. Pak Indra, kalau nggak salah itu udah siap. Kemarin itu saya sudah hubungi. Beliau sudah siap katanya gitu. Satu lagi lah, siapa ya? Kalau usul saya Pak Ipai semua aja yang di sini Pak Ipai masukin aja. Bu ada Ai Bu atau Gusnu, ada Bu Eni, ada Bu Eni, masukin aja dulu nggak apa-apa. Nanti kita latihan dulu kalau sebelum hari A-nya bisa. Silakan dibuka mic-nya Bu. Ya.
Silakan yang tadi ditunjuk menyatakan kesiapannya, jangan sampai ditanya nggak dijawab. Ini yang sudah on nih, ada Bu Empi, ada Bu Inong, ada Bu siapa lagi? Yang Ibu-ibu mah kalau ditanya diam, iya. lain deh ya tuh. Lain deh. Udah siap Pak Insya Allah. Tuh kan. Nuhun, Bu Empi, nuhun. Bu Empi mah percantan lah. Bu Husnu, kayaknya Bu Husnu siap tuh. Ada layarnya. Bu Husnu siap ya jadi moderator? Coba dulu aja Pak. Takutnya nggak bisa. Oh, mau nonton dulu nggak apa-apa. Tapi untuk latihan Bu nanti bisa ya, untuk kayak rapat seperti ini nanti Pak Ipai yang moderator bukan kita, biar mereka latihan jadi moderator bisa sebenarnya. Kayak sekarang latihan juga nih. Kalau ini kan untuk di KPMB ya. Kalau kita mengadakan sendiri nanti beda lagi lah ya. Beda lagi moderatornya. Mereka biar fokus di KPMB lah nanti ya, yang nanti akan saya kirim nama-namanya. Kemudian kalau nanti Kang Momon ada ide untuk mengadakan webinar selain pendalaman materi. Kemudian seperti kemarin kan mau kerjasama dengan Elek ya, Elek Media Ya, Komputindo. Gramedia. Ya, itu beda lagi lah ya itunya, Itu urusan. kita mandiri geografi aja, nggak dengan Ya, KPMB itu. kita. Silakan. Karena kita menggunakan media apa namanya itu, meetingnya Berbeda. lain lah, berbeda. Berbeda. Ya. Itu Kang Momon. Oh. Sebentar saya lagi membuat formulir ini yang harus diisi oleh para calon moderator. Bentar ya. Ya. Ada Bu Ai juga itu Pak. Ya Bu Ai, tolong dibuka mic-nya Bu Ai. Bu Ai dari Mandua. Iya Pak. Iya Pak. Bu Ai siap jadi moderator nanti ya, suatu waktu ya. Bapak, saya mah siap tapi nanti paling akhir aja. Oh iya, boleh. Ya artinya semua siap lah. Maaf Pak, soalnya begini, saya sekarang sedang merawat ibu saya Pak, sedang sakit. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Ya walaupun di rumah tidak bisa diprediksi gitu Pak. Iya betul, nggak apa-apa Bu. Ya. Keluarga di rumah sih. Sehat dulu Bu, sehat dulu. Yang penting sehat dulu Bu, sehat. Salam sehat Bu Ya, ya. amin. Salam sama Terima ibunya. kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Mohon Bu, ya makasih Bu. Tadi ada lihat Pak Dedi ya, berarti udah terlempar lagi kemana Pak Dedi nih? Bu Eni kah Bu Eni? Bu Eni out. Ya mungkin sinyal juga ya. Apa-apalah. Sinyal mau ditanya itu. Nah sambil nunggu dengan Pak Ipai, kira-kira kita mulai running tanggal berapa? Ada ancar juga nih. Sabtu depan nggak mungkin nggak? Bukan Sabtu ya, karena bukan Sabtu besok bukan. 10 hari lagi. Tanggal berapa ya? Sekarang kan pertama mungkin saya akan menyusun materi dulu, kemudian redaksinya seperti apa, kemudian di review di grup ya, di pengurus, di grup pengurus, kemudian menghubungi Kang Iwan, lalunya Pak Iwan, Ketua Departemen, menunggu dari situ aja. Ya. Menunggu itu, kemudian kita ngasih jadwal ke sana. Ya. Setelah ada pematerinya, baru kita ngisi jadwalnya. Kemudian direview lagi dengan para pematerinya, kira-kira jadwal itu apa namanya itu tidak ada halangan atau tidak gitu. Oke. Jadi paling itu Kang. Tuh, tapi kita pun harus punya plan B. Artinya gini, kita juga punya rencana hidden. Jadi perkiraan kita tanggal Sabtu akan datang ya 10 hari lagi lah. Dari hari ini sudah running gitu. Bisa kalau jadi 10 hari. Sudah ada acara-acara bisa 10 hari. 10 hari bisa lah selesai. Selesai benar-benar. Ya, siap. Kalau masalah flyer itu cepat sih. Setelah itu mah. Supaya jangan sampai lewat Agustus gitu. Terus ini saya ngirim chat untuk diisi oleh link untuk diisi oleh calon moderator KPMB ya. Mohon diisi ya Ibu Empi, kemudian Bu Inong, kemudian Bu Juju ya,
Iya, Pak. Siap. Ya, silakan untuk diisi. Kalau bisa nanti di grup juga di share Pak untuk laki-lakinya Pak Andi, Pak Oh ya, Pak Iwan Andi. juga. Dan Saya menyatakan siap dulu, hanya dia nggak bisa masuk sekarang. Oh ya, Di Japri aja boleh di Japri. di Japri. Pak Andi dengan Pak Indra ya. Pak Indra udah menyatakan siap dulu tuh. Oh ya, udah siap yang pernah kan jadi moderator ya Pak ya? Pernah. Pak. Jadi Kemudian apa lagi ya yang harus dibicarakan? Saya masih terngiang-ngiang tadi Pak Dirjen. ya. Sebelum ini saya ikut apa namanya itu, ikut webinar juga. Madrasah makin cakep digital itu cukup bagus lah. Betul, betul. Silakan Kang, bebaslah sekarang mah. Nanti saya sedang lagi. Sekarang waktunya mendengar suara-suara dari ibu-ibu, sok masukan, harapan, keinginan, monggo. Ya, Dari ya. Ibu Nono, dari Ibu Nono, Bu Empi, dan lainnya silakan. Bu Juja seperti sok. Monggo, saya dengarkan nih. Apa keinginan, keluhan ataupun hambatan selama PJJ ini mungkin atau apapun lah, monggo. Enggak, ibu-ibu ada nggak mau menyampaikan sesuatu? Oh, tinggal Bu Enong aja ya. Oh, ada Pak. Silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Sebelumnya Pak, kalau untuk yang pemateri itu sudah ditentukan Sedang atau di sudah dicek? Materinya belum. Kalau ada usulan boleh rekomendasi dari Ibu. Silakan kalau ada rekomendasi dari siapa aja lah untuk mengisi materi geografi, nanti webinar geografi atau pendalaman materi, silakan. Ada nggak dari universitas mana gitu atau dari Tasik Bu Inong? Barangkali Pak Iman atau Bu Siti Fajarayani. Mungkin nyari yang dari ini dulu Pak, yang dari UPI dulu, baru nanti bisa direkomendasikan juga sih kalau misalnya kita membutuhkan. Oh iya, siap. Oh iya Pak, untuk kegiatan KPMB ini bagus sih ya. Waktu itu memang sempat yang ada distrik yang mapel lain, memang agak ini juga sih, tertarik juga gitu. Nah, sehingga ketika kemarin geografi mau mengadain, ya sangat bersyukur sekali Pak, karena memang banyak yang membutuhkan juga, termasuk di Tasik sendiri memang banyak yang yang mengajar geografinya itu bukan dari geografi sendiri seperti itu. Ya super camp ya. Iya. Sehingga ya adanya pendalaman materi ini memang sangat membantu mereka juga sih, seperti itu Pak. Karena memang waktu itu juga pernah nge-share yang mapel lainnya Pak, yang untuk pendalaman. Nah memang ada beberapa yang bertanya juga untuk mapel geografinya. Karena banyak yang mengajar geografi tapi bukan dari jurusannya seperti itu, sehingga mungkin mereka ada kesulitan juga Pak. Ya, bagus masukan dari bawahnya. Jadi secara tidak langsung kitanya pengurus sebagai agen mata-mata di daerah masing-masing, minimal di aliannya masing-masing lah ya. Yang pasti dinamikanya saling bertanya-tanya kan, ya jelas. Betul itu. Jadi ketika itu di-share juga, mana sih rumpun IPS-nya, rumpun bahasanya, ya, dan sebagainya lah. Ya itu kita nggak bisa jawab dulu. Belum ya. Dan mudah-mudahan sekarang terjawab lah, rumpun IPS-nya diwakili oleh geografi. Insya Allah. Ya
saja, ada lagi silakan. Silakan ibu-ibu lebih ini lagi lah, lebih frontal lagi kalau bisa nih untuk tahun ajaran sekarang. Izin bicara, Pak. Ya, silakan Bu Husnu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, tadi sepintas saya dengar Pak Haji Momon, masukan dari Pak Haji itu bagus, menurut saya bisa menambah wawasan siswa kalau nantinya peserta dari webinar itu dilibatkan siswa gitu Pak. Saya tertarik ya nanti siswa dari MAN 1 Kota Cirebon ya mungkin yang jurusan geografinya itu nanti bisa ikut webinar buat menambah wawasan mereka. Jadi saya agak tertarik. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa, apalagi kalau sampai ada sertifikatnya tuh Pak, mungkin anak-anak lebih senang gitu. Apalagi nanti mungkin ada tayangan atau tampilan tentang bencana gitu, mungkin mereka lebih tertarik lagi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagus dari Cirebon ya. Ya, dari Iya Pak Tasik Haji. Cirebon ya. Monggo yang kota lain Mangga. Sekarang sudah jam 5 kurang. Kayaknya cukup ya. Kalau Ya, tidak ada ya. lagi. Jadi begini, Ya, saya simpulkan Pak, simpulkan. Saya simpulkan yang pertama mungkin untuk moderator, insya Allah sudah saya bisa laporkan lah ya, sudah beberapa yang sudah mengisi formulir. Yang kedua, pelaksanaan webinar ya kira-kira 10 hari ke depan lah ya, 10 hari ke depan kita akan memulai. Yang ketiga mungkin ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama masalah materi dan pemateri ya. Untuk materi insya Allah segera dirumuskan dan direview nanti oleh semua. Yang kedua untuk pemateri insya Allah kalau materi sudah siap kita ajukan ke Departemen Geografi dan mereka nanti akan memberikan pematerinya. Nah setelah itu mungkin penjadwalan ya, atau mungkin sekalian aja nanti jadwalnya kita cantumkan di materi yang diajukan ke Departemen Geografi. Setelah itu ya kita mulai gitu. Dan sebenarnya untuk memulainya mereka dari KPMB yang akan mengatur gitu. Yang akan mengatur. Jadi mereka umpamanya karena umpamanya jadi hari Rabu tidak lagi kosong, mereka akan merubah jadwal dan akan menghubungi pematerinya nanti. Jadi kita mah hanya mengajukan materi dan pematerinya saja. Dan kira-kira jadwalnya, sedangkan jadwal pastinya mereka yang akan menentukan nanti. Itu mungkin itu Kang Didin, Kang Mumon. Mudah-mudahan rencana kita lancar. Amin, amin. 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 Ya. Mangga ditutup aja tuh. Silakan Kang Ipai kalau udah. Ya, alhamdulillah ya dari awal sampai akhir rapat koordinasi ini sudah selesai dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga bebas badai nyarios naon.